Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Pak Nanang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, di sela kesibukan yang sangat banyak, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Bu ya. Alhamdulillah Pak Inge. Gimana tuh Bu Nur, sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak Nanang, rencananya kan nanti akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu, betul Bu. Iya. Sebelum Pak Nanang melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Ya boleh Bu, silakan Bu. Ya, nanti pada saat proses coaching antara coach dengan coaching itu akan saya amati Pak Nge. Oke Bu. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Kak Nanang juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching, dan saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Nanang sampaikan, dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak Nanang? Ya boleh Bu, silakan Bu. Ya, baik, Pak. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Kompetensi apa yang ingin Pak Nanang kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oh iya Bu, saya rencana ini akan mengembangkan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada beberapa hal Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh. Terus saya Oke. juga akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, dan yang selanjutnya adalah pertanyaan berbobot Bu, yang akan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach Bu, seperti itu Bu. 3 Oh, kompetensi itu yang akan saya kembangkan Bu. Baik Pak Nana. Jadi Pak Nana ingin mengembangkan 3 kompetensi, nggih Pak Iya nggih? Bu. Nggih Bu. Antara ketiganya, mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Pak Nanang kembangkan atau lakukan pada observasinya, Pak? Iya Bu. Ada 2 hal, yang saya kembangkan dalam ini Bu, kompetensi ini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu, itu Oh, Bu. baik. Baik Pak Nanang, berarti ada 2 indikator Pak nggih yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan Mmm, pertanyaan berbobot. iya. Nah, Iya. kira-kira indikator tercapaian itu apa ya Pak ya, yang ingin Bapak tercapaikan dalam coaching Iya. nanti? Nanti selama proses coaching saya ingin mencapai yaitu mendapatkan solusi atau atas permasalahan, mengetahui cara-cara dan langkah penyelesaiannya Bu, seperti itu Bu. Oh, bagus Pak. Jadi Jadi ya, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah mampu menemukan sendiri cara-cara solusi atau permasalahannya ya Pak ya? iya betul Bu. Oh, baik Pak Nanang. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Nanang melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan kemudian setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Boleh Pak Nge? Iya boleh Bu. Monggo silakan Pak Nanang melaksanakan coaching. Ya terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam Pak Nanang. Waalaikumsalam Pak Nanang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak Nanang. Ibu kita, saya terutama masih diberikan kesehatan walaupun memang agak sedikit flu ini Pak Nanang ya. Kemarin Iya iya. banyak kegiatan ya. Kegiatan Pak ya, 17-an. gimana Iya, kegiatan sibuk 17-an Pak ya, iya, sebagainya Pak ya. iya itu. Kemarin juga kemah Kalau Pak Nanang. Kemah iya. di sini di Bladut ikut jamran 2 hari 3 hari 2 malam Pak Nanang ya. Mas Iya, betul alhamdulillah. Pak. Iya, gitu Pak. Alhamdulillah Pak Ilman ya. Saya dengar hari ini Pak Ilman mau menyampaikan sesuatu ya Pak ya, kemarin sudah ke WA ke saya Pak ya. Iya Apa betul yang Pak. Pak Ilman ceritakan Pak? Coba Pak. Iya Pak betul. Jadi saya kemarin menghubungi panjenengan melalui WhatsApp ya. Saya memang Iya. akan eh, nopo nggih ngudoroso bahasane ngaten. Ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya terkait anu Pak Nanang, ini permasalahan yang ada di sekolah saya sebenarnya gitu.
Oh iya Pak, Pak ya. Nanti Kira-kira kita Pak bisa, Nanan ada waktu untuk ngobrol dengan saya enggak nih? oh iya hari ini saya tidak ada kegiatan Pak, jadi nanti kita bisa ngobrol 15 sampai 20 menit Pak Ilman ya. Dan Baik, nanti kita bisa beberapa hal yang sudah kita bicarakan Pak. iya Pak. Jadi gini Pak Nanan, bahwa di sekolah saya itu saya melihat siswa itu seakan-akan tipe nih merasa bosan, merasa kurang nyaman lah belajar di sekolah. Karena setelah saya amati itu ternyata banyak sebenarnya rekan-rekan guru yang melakukan pembelajaran itu masih monoton Pak. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu masih teacher center. Jadi dalam setiap pembelajaran yang dilakukan itu guru masih sering ceramah, kemudian tidak memberikan kesempatan kepada murid gitu nih. Jadi padahal kan harusnya secara dinamika perubahan kurikulum merdeka ini kan kita harus berubah cara pembelajarannya. Cuman yang ada di sekolah saya seperti itu Pak, masih ceramah, kemudian belum memanfaatkan teknologi Pak. Misalkan memanfaatkan LCD, kemudian mungkin memanfaatkan lingkungan. Padahal lingkungan kami itu termasuk halamannya luas, kalau mau pembelajaran di luar juga mungkin bisa lebih nyaman. Dan kemudian ada taman, tamannya juga lumayan rindang, itu bisa untuk belajar di luar ruangan. Nah yang itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran sebenarnya Pak. Akan tetapi rekan-rekan guru di sekolah saya itu mungkin belum ya. Kalau saya mengatakan tidak memiliki inisiatif, tidak. Mungkin beliau-beliau itu belum memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan media yang ada Pak. Padahal kalau dilihat sarana dan media yang ada di sekolah saya itu ya lumayan mencukupi. Dan tetap saja beliau masih menggunakan cara-cara yang seperti itu yang saya sampaikan tadi, dengan cara ceramah, kemudian ayo catat, kemudian berikan tugas dan lain sebagainya. Jadi yang saya lihat, kemudian yang saya amati berdasarkan pengamatan atau wawancara saya dengan beberapa siswa, siswa itu merasa bosan dalam pembelajaran di sekolah. Itu Pak Nanang. Oh begitu Pak ya. Pak Ilman sudah cerita banyak, berarti intinya tadi di sini Pak ya, apa pembelajaran itu masih berpusat pada guru Pak ya. Oke Pak, betul Pak. Dan berarti di sekolah Pak Ilman itu masih banyak guru yang mengajar dengan media yang belum bervariasi Pak ya, begitu Pak ya? Iya Pak, betul. Jadi masih banyak Bapak Ibu guru, ya mungkin tidak semua Pak ya, tapi Iya. hampir sebagian besar pembelajarannya itu masih seperti itu saja, seperti ceramah, kemudian mencatat, kemudian memberikan tugas, anak diminta untuk ayo tugas kerjakan, ini catatannya disalin, nah seperti itu. Nah setelah saya tanya ke anak bagaimana tentang pembelajaran, mereka seringkali menjawab ya gitu-gitu aja Pak, males, kemudian kadang ada yang ngomong boring Pak pembelajarannya, akhirnya ya seperti itulah jawaban mereka Pak. Oh begitu Pak Ilman ya. Iya. Berarti ini kira-kira apa yang Pak Ilman inginkan dari percakapan hari ini Pak? Baik Pak Nanang. Jadi dari kemarin saya punya unek-unek, saya mau cerita dengan panjenengan, kemudian harapannya Pak Nanang, hari ini saya pengen apa nggih? Adanya perubahan ke arah yang lebih baik Pak. Setidaknya nggih sedikit ada perubahan lah dengan cara pembelajaran menjadi lebih baik. Tidak lagi minimal tidak frontal kan susah nih, bagaimana guru harus pembelajarannya A B C D kan susah, minimal ceramahnya dikurangi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin bisa menggunakan metode atau model pembelajaran yang bisa memanfaatkan media Pak, sehingga yang ada di sekolah. Jadi pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah yang ada di sekolah itu betul-betul dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajarannya. Itu Pak. Oh begitu Pak Ilman ya. Berarti intinya Pak Ilman ingin ada perubahan pada rekan-rekan guru di sekolah Pak Ilman begitu untuk cara mengajarnya begitu Pak ya. Iya, betul Ya, Pak. gitu ya. Ya, minimal agar ada perubahan yang lebih baik lagi. Mhm. Ya saya mendapat Pak dengan yang tadi Pak Ilman sampaikan. Nah, Pak Ilman, perubahan yang seperti apa yang kira-kira Pak Ilman harapkan dari rekan-rekan guru Pak, di sekolah Pak Ilman itu Pak? Coba. Baik. Jadi yang saya harapkan bahwa perubahan yang ada di sekolah saya itu menuju ke arah yang lebih baik, seperti halnya pembelajaran yang menggunakan metode atau model yang bervariatif,
yang mana bisa melibatkan murid-murid itu lebih aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya mereka menjadi sebuah objek pembelajaran, tapi harapannya nanti ke depannya bahwa murid itu kita giring menjadi subjek dalam pembelajaran, mereka lebih aktif. Jadi harapannya menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian bisa memanfaatkan media dan sarana yang benar-benar di sekolah itu sudah ada, kemudian kita maksimalkan. Itu yang ingin saya harapkan, Bapak. Ya, berarti pembelajarannya lebih bervariatif rencana begitu Pak Ilman ya? Betul Pak Nanan, jadi saya ingin pembelajaran yang ada di sekolah saya itu ya minimal lebih bervariatif agar menumbuhkan motivasi belajar bagi murid saya atau murid kami gitu Pak Nanan. Oh iya ya, luar biasa nih Pak Ilman ini ya. Nah Pak Ilman begini Pak, Oke. pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya ada 10 level Pak ya, levelnya 10 Pak ya. Nah kira-kira di sekolah Pak Ilman itu levelnya sudah sampai mana ya ini Pak? Kalau di sekolah saya mungkin masih berada di level berapa ya? Mungkin kira-kira 5 mungkin Pak. Karena karena masih banyak rekan-rekan guru itu yang belum memanfaatkan media Pak atau TI yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi seakan-akan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh Sarpras itu tidak menyentuh apapun dalam proses pembelajaran Pak. Jadi mereka hanya itu kembali lagi berceramah ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Itu Pak Nanan. Oh begitu Pak ya. Nah berarti kan dari Pak Ilman sih menginginkan untuk meningkatkan levelnya Pak ya? Iya betul Pak. Ya. Pak, dari Pak Ilman berapa level yang ingin ditingkatkan Pak untuk rekan-rekan guru di sekolah Pak ini Pak Baik kira-kira Pak. Pak? Jadi kalau melihat rekan-rekan guru Pak ya secara keseharian mungkin saya tidak muluk-muluk ke level yang ideal sekali Pak, level 10. Mungkin kalau saya melihat dari rasio jumlah sarana prasarana kemudian SDM dari rekan-rekan guru di sekolah kami ya mungkin dalam level 7 mungkin Pak ya, karena yang saya lihat itu memang ada beberapa guru yang antusias cuman masih bingung Pak bagaimana memulai pembelajaran yang metodenya itu bervariatif kemudian menggunakan atau memanfaatkan TIK Pak. Oh seperti itu Pak ya. Okay. Tadi berarti intinya itu ketika dari level 5 ingin Pak Ilman naikkan ke level 7 Pak ya tadi ya. Pastinya ada beberapa langkah atau hal yang akan Pak Ilman lakukan untuk membantu perubahan itu Pak pada rekan-rekan guru di sekolah Bapak. Bisa dijelaskan Pak langkah-langkah yang Pak Ilman rencana seperti apa Pak? Baik Pak. Bayangan saya Pak Nanang, jadi langkah-langkah yang konkret mungkin ya yang akan saya laksanakan mungkin yang pertama saya akan melakukan diskusi dulu Pak terkait permasalahan yang terjadi kepada terutamanya rekan-rekan yang memiliki visi yang sama jadi ingin melakukan sebuah perubahan dalam melakukan pembelajaran agar impact-nya itu nanti ke murid motivasi belajarnya meningkat kemudian antusiasme belajarnya meningkat yang harapannya juga nanti hasil belajarnya juga meningkat gitu Pak. Kemudian saya ingin melakukan pendampingan Pak, pendampingan kemudian melakukan monitoring kepada rekan-rekan guru yang dari sekolah saya yang betul-betul mau melakukan perubahan gitu Pak. Oh iya seperti itu Pak ya. Selain tadi mentoring apa ada strategi yang lain Pak? Baik Pak. Jadi selain mentoring kalau mencakup skala besar mungkin bisa dilakukan pelatihan Pak ya atau workshop melalui komunitas sekolah Pak gitu. Agar harapannya nanti bisa mengena kepada seluruh guru gitu. Oh begitu Pak ya. Tadi ada mentoring, ada workshop, bagus sekali itu Pak ya. Nah kira-kira dari Pak Ilman ini paling nyaman yang mana Pak dalam melakukan strategi atau model yang dilakukan ini Pak? Baik. Coba Pak. Sebenarnya kalau terkait mentoring ataupun workshop itu nyaman Pak dua-duanya. Cuman kan kalau workshop itu kita butuh waktu yang panjang, persiapannya juga panjang, kita harus mempersiapkan. Ya ngapunten kan RAB-nya juga
sekolah mungkin dalam Iya, RKAS kan juga belum bisa kan Pak Nanang sendiri juga bendahara ya. iya, Jadi kalau iya. belum diprogram juga susah. Mungkin kalau melihat keadaan seperti itu, mungkin dalam waktu yang dekat ini yang bisa saya lakukan adalah mentoring Pak kepada rekan-rekan guru. Lebih ke cenderung ke mentoring dulu, Pak, Iya, ya, iya, terkait beberapa hal itu, Pak, ya? iya, iya. Kenapa Pak Ilman milih mentoring nanti, Pak? Baik. Kenapa saya milih mentoring? Karena sasarannya hanya rekan-rekan guru Pak yang melakukan perubahan saja dan kemudian kalau terkait dengan waktu mungkin mentoring kan tidak membutuhkan persiapan yang panjang tidak seperti workshop gitu. Ya begitu, Pak, ya, Oke. dalam melakukan mentoring pastinya kan, ada yang membantu Pak Ilman ya nantinya Ya, ya, begitu, Pak, ya? iya. Oke. Nah, siapa saja kira-kira Pak, yang ada di sekolah itu, Pak, yang bisa membantu Pak Ilman dalam melakukan mentoring yang rencananya akan dilakukan seperti itu, Pak? Baik Pak. Saya sudah punya angan-angan ini akan berkolaborasi dengan teman-teman yang kemarin ikut pelatihan bersama dengan saya itu terkait dengan pelatihan Google Master Trainer Pak GMT Oh, itu ya. ada beberapa salah satunya itu Pak Ridwan kemudian ada Pak Teguh gitu dan itu juga di SMP 3 Blado itu kami tergabung dalam tim IT SMP Pak ya mungkin Oh, ya. beliau-beliau nanti yang akan saya libatkan aktif dalam proses mentoring untuk membantu saya dalam mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk masuk ke dalam perubahan pembelajaran yang lebih baik. Itu Pak Nanang. Oke. Begitu, Pak, ya? Yeah. Intinya, Pak Ilman akan melakukan kolaborasi begitu, Pak, ya? Kira-kira Betul yang Pak. saya dengar Iya. ya, Yeah. dengan rekan-rekan yang lain begitu, Pak, ya? Iya. Yeah. Harapannya saya bisa melakukan kolaborasi yang baik untuk melakukan perubahan yang sudah saya ungkapkan tadi Pak Nanang. Oh iya, begitu Pak Ilman ya. Nah, ini penghujung percakapan kita hari ini, Pak, ya. Apa yang Bapak dapatkan dari apa yang kita bicarakan tadi, Pak? Baik Pak Nanang, tidak terasa kita Iya. ngobrol dari tadi. Ya, yang saya dapatkan Pak dari perbincangan tadi di awal sampai dengan beberapa unek-unek yang sudah saya ungkapkan, paling tidak saya di sini sudah mendapatkan sedikit gambaran lah bagaimana nanti cara saya memberikan perubahan di sekolah saya, terutama di SMP saya Pak di SMP 3 Blado, bagaimana nanti saya bisa memberikan dampak kepada para guru secara nyata dengan melakukan mentoring dalam jangka dekat. Mungkin kalau diberikan waktu yang panjang mungkin bisa saja dalam bentuk workshop gitu Pak Nana. Kemudian selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang dalam hal ini di sekolah saya akan melibatkan tim IT yang ada di SMP Negeri 3 Blado dalam perubahan pembelajaran yang membuat siswa itu lebih tertarik dan antusias. Itu Pak Maman. Begitu, Pak, ya. Setelah tadi Pak Ilman menggambarkan apa rencananya, pastinya Pak Ilman punya komitmen, Pak, ya, Baik. terhadap rencana yang dijabarkan ya. Iya. Bagaimana Pak komitmennya, ya, Pak? Baik Pak Nanang, terkait dengan rencana yang ingin saya lakukan nanti di kemudian hari, harapannya dalam waktu yang dekat agar permasalahan ini cepat selesai Pak Nanang. Jadi saya punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini sebaik-baiknya dalam mewujudkan tujuan saya membantu peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Tidak lupa saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kenapa? Karena kalau saya hanya bergerak guru saja tanpa adanya dukungan dari ibu kepala sekolah juga nantinya mungkin hal ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi mentoring ini akan saya laksanakan secepatnya Pak Nanang. Jadi nanti bagaimana pendampingan guru itu bisa berjalan dengan lancar. Bagus sekali tadi Pak Ilman ya. Apa yang disampaikan Pak Ilman itu luar biasa. Saya sangat mendukung Pak apa yang tadi Pak Ilman sampaikan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Amin. Saya tak sabar untuk menunggu ini Pak cerita dari Bapak setelah kita melakukan mentoring ini Pak. Tadi kan rencananya banyak sekali Pak ya. Iya. Nanti saya tunggu kabarnya setelah Pak Ilman melakukan coaching ya Pak ya. Mungkin kita coba dulu sampai di sini percakapan kita hari ini Pak ya. Baik. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Nanti luar biasa hari ini.
Baik, terima kasih Pak Nanang. Saya sudah diberikan kesempatan dan waktunya. Panjenengan sudah sudi untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, Pak, terkait Ya. permasalahan saya di SMP 3 Beladu di sekolah saya. Sekali lagi saya terima kasih dan akhirnya saya mendapatkan pencerahan dari obrolan kita yang santai ini, Pak Nanang. Matur nuwun Iya, sangat, Pak iya. Nanang. Terima kasih Pak, sama-sama Pak Ilman, semoga kita bertemu lagi ya Pak ya. Amin. Kita tutup dulu ya Pak ya. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan coaching ya. Baik Pak Nanang, bagaimana tadi Pak hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Pak Nanang? Alhamdulillah Bu, berarti proses coachingnya itu lancar dan luar Oke. biasa Bu ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Pak G. Nah, setelah melakukan proses observasi bersama coach Pak Pak. Iya Bu. Pertanyaannya seperti ini Pak. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini Bu ya, saya jelaskan. Tadi selama coaching itu saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta Bu. Yaitu tadi sudah menanyakan kepada coach, terus identifikasi permasalahannya ada, terus rencana aksinya Bu ya, dan tak lupa tanggung jawab ya. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coach, dan coach itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi itu. Jadi potensi dalam diri coach itu bisa muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu Bu. Ya, baik Pak Nanang. Berarti Pak Nanang sudah berhasil melakukan proses coaching ya, dengan alur tirta ya. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga pada kegiatan coaching tadi, ada beberapa catatan Pak ini Pak dari saya Pak. Pak Nanang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, juga sudah menanyakan tujuan pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Pak Nanang juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang harus dilakukan, dan juga Pak Nanang sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach Pak, agar rencana aksi yang akan dilakukannya nanti dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi juga menemukan dan saya juga mendengar Pak percakapan dari Pak Nanang dengan coach bahwa Pak Nanang sudah fokus. Di situ artinya Pak Nanang sudah ada kehadiran penuh Pak ya. Sudah presennya itu Pak Nanang sudah bagus. Pak Nanang juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Pak Nanang juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Luar biasa Pak Nanang, apa yang Pak Nanang berikan pada proses coaching kali ini. Mudah-mudahan sukses ya Pak Nanang ya. Iya Bu, amin. Ya, di kemudian hari diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Satu lagi pertanyaan Pak Nanang boleh? Boleh Bu, silakan Bu, silakan Bu. Ya Pak, seperti ini Pak. Untuk ke depan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Pak? Gini Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu pastinya Bu ya, saya ingin lebih mendalami lagi alur tirta Bu, untuk melakukan proses coaching supaya nanti coaching yang selanjutnya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Akan banyak berlatih itu intinya seperti itu Bu. Karena Nggih Pak. Bagus Pak Nanang, luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Nanang akan mendalami lagi alur tirtanya ya Pak ya? Nggih Bu. Supaya menjadi lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Nanang, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, juga sudah melakukan observasi menggunakan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.